Reza Rahardian itu salah satu pribadi yang menurutku menjunjung tinggi sebuah nilai. Maksudnya bukan hanya uang gitu, tapi kualitas dari apa yang dia lakukan. Gitu. Ya wajar pada akhirnya bayarannya mahal. Karena kualitas yang dia lakukan ya nggak usah dipertanyakan. Pribadi yang mau bertanya gitu. Walau dia sudah luar biasa. Menurutmu gimana ini? Padahal dia udah hebat. Tetap mendengarkan. Iya. Ya kalau nggak begitu malah berhasil. Ada nggak sih filmnya yang gagal? Ya maksudku dari 10 yang dia mainkan tuh 8 berhasil, 9 berhasil misalkan. Satunya ya kewajaran gitu. Tapi dominan apapun yang dia perankan selama ini bikin orang berdecak, kagum, puas nontonnya. Ada satu filmnya tentang rumah tangga. Berasa banget itu sebuah rumah tangga. Kan gitu. Jadi Reza salah satu aktor yang mementingkan sebuah nilai dari apa yang dia perankan. Entah itu perannya. Nah duit ngikut kan. Jadilah manusia berkualitas biar duit ngikut. Jangan sibuk nyari duit tapi nggak berkualitas. Ujung-ujungnya jadi peminta-minta kan. Reza nggak kayak gitu menurutku. Makanya gue tertarik ngebahasnya. Karena pantas untuk dijadikan acuan bagi yang ingin jadi aktor. Pantas dijadikan motivasi. Selalu ketika dia memerankan sesuatu itu seolah-olah dua orang gitu. Maksudnya antara yang dia perankan dengan dia yang aslinya itu menjadi dua. Kita tuh lupa gitu. Ya, sekali lagi Indonesia patut berbangga. Patut berbangga karena dihuni oleh orang-orang yang punya keistimewaan. Iya. Satu lagi, tidak semua orang itu bisa dengan cepat melekat di hati orang. Reza Rahardian salah satunya. Salah satunya. Dia salah satu pribadi yang cepat melekat di ingatan orang, di hati orang. Dan menurutku itu penyebabnya karena kesederhanaan dan kepribadian yang baik. Kayaknya kalau ketemu dia, guenya tuh misalkan ketemu dia ngobrol kayak biasa aja dia. Kitanya aja yang repot. Lo salah satu yang mengidolakan juga kan. Pengen banget. Karena pasti menyenangkan gitu. Kayak kalau timbangan tuh gak berat sebelah. Iya. Apa yang membuatmu paling suka sama Reza di seni peran? Orang tuh terhanyut gitu. Diajak ke suasana itu ya. Iya, terhanyut. Dan pasti komunikatif gitu. Ya pasti. Itu yang paling menyenangkan sih. Kalau dalam proses film itu
Justru sebelum kita di depan kamera itu hal yang paling menyenangkan gitu. Membangun chemistry-nya ya. Itu. Reza Rahardian menurutku aktor yang tidak asal. Ya. Asal di TV, asal di bioskop, enggak. Ya itu tadi. Nilai dari sebuah yang dikerjakan itu menurutku lebih penting. Bagaimana, nah gini, bagaimana setiap yang dikerjakan itu bernilai. Nah, gitu. Dan pasti banyak yang bisa diambil gitu. Ya iya. Ilmunya. Ya pasti. Satu hal lagi menurutku, aku tidak kenal dia. Maksudnya tuh secara dekat gitu. Kenal karena melihat filmnya kan. Tapi menurutku dia salah satu pribadi yang nggak menggurui. Karena kenapa? Kalau dia menggurui, pasti orang-orang di sekitarnya di dalam film itu tidak terlihat. Nah, kenapa? Siapapun pendukungnya di film apapun itu terlihat, ya karena dia tidak menggurui gitu. Tapi bertukar pendapat. Bagaimana supaya kita berhasil sama-sama di film ini. Jadi aktor yang nggak ngaktor. Pribadi yang sebisa mungkin urusan pribadinya biarlah dia dan Tuhan yang tahu. Bukan pribadi yang suka menggembar-gemborkan urusan pribadinya. Dia mau punya apa, dia mau kemana. Kan nggak heboh dia di bagian itu. Enggak. Dia punya apa, mau kemana, ketemu siapa. Nah itu, jadi benar-benar orang mengenal dia tuh ya sebagai aktor. Bukan sebagai ini dan itu anu. Ya kalau ada cerita-cerita jelek tentang di atas, maklum lah, biasa namanya juga orang terkenal. Iya. Nggak terkenal yang aja. baik aja jadi jelek. Nggak terkenal aja hidup nih kadang repot. Iya, betul Apalagi sekali. terkenal. Iya. Itu mah kebudayaan kayak. Nah kita kan nggak tahu dia punya apa, rumahnya seperti apa. Ya benar-benar mengenal Reza Rahardian dari karyanya. Ya dari karya, dari aktor. Kita nggak tahu gimana dia. Kalau dia pun ngomong biasa aja. Susah. Dia pribadi yang, ya urusan pribadiku. Kita murni mengenal dia kecuali orang terdekat ya. Tapi kalau kita ini ya mengenal dia ya karena perannya. Karena filmnya dan menurutku sebaik-baiknya aktor itu ya seperti itu. Sebaik-baiknya bintang film itu ya seperti itu. Kita mengenal ketika dia ada filmnya. Kan sekarang ini banyak kan. Kadang itu apa sih karyanya tapi terkenal. kan betul kan? Beli mangkok warna hijau aja kita tahu. Nah itu. Nah kadang bingung aku. Walaupun hijau tapi 1 miliar loh itu mangkok gitu aja. Makanya terkenal. Reza Rahardian kita tidak tahu bagaimana pribadinya yaitu. Tapi ketika disebut namanya, oh yang main Habibie ya? Oh yang main Stupid Boss ya? My Stupid Boss ya? Oh yang main Layangan Putus ya? Oh yang main Benyamin ya? Kita tidak tahu. Jarang aku ngelihat bentuk kamarnya seperti apa, toiletnya. Nggak ada kan? Pribadi
yang terlihat keaktorannya ketika memerankan sebuah film. Ya, Tapi ketika di luar daripada film, ya manusia biasa biasa aja. Tapi tetap punya wibawa sebagai seorang artis, punya karisma sebagai seorang artis, punya aura keartisan yang kuat. Nah itu yang jarang ya menurutku. Terkenal karena kontroversi kebanyakan kan. Ya sebenarnya seorang pelaku seni itu ya harusnya terkenal karena nyanyinya, Ya. karena main filmnya, kan gitu. Karena karya seninya. Karena karya seninya, bukan karena sepatunya harga berapa, kan gitu. Apakah itu termasuk dalam seni sekarang ini? Oh itu salah satu cara untuk supaya dikenal. Iya. Reza Radian siapa yang tahu? Kecuali orang terdekat dia. Ya. Tapi di luar orang terdekat dia mah kita tidak tahu siapa dia. Yang kita tahu ya dia aktor karena keberhasilannya dalam sebuah film. Dan itu yang benar menurutku. Karena gini, diakui atau tidak, yang namanya artis tuh kayak orang yang di planet lain gitu. Di keadaan lain dibandingkan orang biasa gitu. Nah, sekarang ini antara orang biasa dan artis tuh kayak sama aja. Kan ya, benar nggak?